Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Muhabib Yusuf, 2 Ahmad Faizin, 3 Aprita Diana Putri akan menjelaskan materi metode hukum Islam, yaitu ijma, qiyas, dan istihsan beserta contoh-contohnya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah filsafat hukum Islam. Metode hukum Islam. A. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis terhadap hal yang belum ada hukumnya. Contoh dari ijma adalah status hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Metode yang selanjutnya itu qiyas. Qiyas adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Contoh qiyas yaitu memakan daging anjing hukumnya haram karena hukum daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wattamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nasubi wa an tastaghfimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma yai'asa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittara fi mahmasyatin ghayra mutajanifin la itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Metode hukum Islam selanjutnya, istihsan. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Ada beberapa macam istihsan. Yang pertama, istihsan dengan nas. Kedua, istihsan dengan ijma. Ketiga, istihsan dengan darurat. Yang keempat, istihsan dengan uruf. Contoh dari istihsan: bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan tanah.